Nah, untuk gejala yang muncul pada orang yang terkena hernia ini juga berbeda-beda, tergantung di mana letak dari hernia tersebut muncul. Kurang lebih ada 5 jenis dari hernia yang paling sering terjadi atau yang paling sering dialami oleh seseorang. Kalau misalnya belum terjadi komplikasi yang lebih lanjut, ini belum berbahaya atau tidak mematikan ya, mungkin hanya mengganggu untuk aktivitas sehari-hari saja. Karena mungkin merasa tidak nyaman ada benjolan, terus kemudian juga terasa berat, bahkan terasa panas di benjolannya. Nah, tetapi kalau misalnya si hernia ini sudah memunculkan komplikasi yang lebih lanjut, terutama yang melibatkan saluran pencernaan, nah ini bisa mengakibatkan komplikasi seperti saluran cerna ini terjepit. Nah, kalau misalnya saluran cerna ini terjepit, bisa terjadi yang namanya kematian jaringan. Nah, kematian jaringan ini sifatnya berbahaya dan bahkan bisa sampai mengancam jiwa ya, Pals. Nah, untuk penyakit hernia sendiri ini sebenarnya faktor resikonya memang salah satunya yaitu terkait dengan faktor genetik ataupun faktor keturunan. Jadi ada penelitian juga nih yang menjelaskan kalau ternyata orang tua yang mengalami penyakit hernia, kemungkinan besar anaknya juga nanti pada saat usia tua bisa memiliki resiko tinggi untuk mengalami penyakit hernia ini. Nah, tetapi ada faktor resiko yang lainnya ya, apabila misalnya seseorang sebelumnya memang sudah memiliki riwayat penyakit hernia, kemudian diperparah lagi misalnya dia ada gejala-gejala seperti batuk kronis atau batuk lama, terus kemudian misalnya orang ini sering mengangkat benda-benda yang berat, terus kemudian mengalami sembelit atau sulit BAB. Nah, ini juga bisa memiliki resiko tinggi atau faktor resikonya jauh lebih tinggi seseorang tersebut bisa mengalami penyakit hernia ini. Nah, untuk solusi tindakan dari seseorang yang mengalami penyakit hernia ini, biasanya dokter mungkin akan langsung melakukan tindakan dengan operasi. Tetapi mungkin ada beberapa juga yang biasanya memberikan obat-obatan sesuai gejala. Misalnya pada kasus atau pada jenis hernia yang tadi ya, yang hiatal hernia atau hernia diafragmatika, karena ini memunculkan gejala seperti seperti penyakit MAH. Nah, ini dokter juga biasanya akan memberikan obat-obatan MAH dulu untuk mengurangi gejalanya. Tetapi memang tindakan pertama atau tindakan definitif atau tindakan yang utamanya memang harus dilakukan tindakan operasi. Nah, ada beberapa tipe-tipe operasi yang biasanya dilakukan oleh dokter untuk mengatasi penyakit hernia ini. Entah itu misalnya ditutup lubang hernianya supaya organ-organnya tidak keluar lagi, atau misalnya dengan menggunakan jaringan supaya si organ-organ hernia tadi yang keluar juga bisa teratasi setelah ditutup dengan jaring sintetis atau mesh tadi. Terus kemudian juga bisa memperkuat dinding otot perut supaya si organ-organ ini tidak memunculkan benjolan baru dari lubang tempat keluarnya hernia tadi. Nah, ini untuk jenis operasinya seperti apa nanti terutama akan dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Sehingga apabila misalnya Pals mengalami keluhan benjolan, ini sebaiknya diperiksakan dan dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter ya. Nah, ini ada beberapa tips pencegahan ya yang Pals dapat lakukan di rumah untuk mencegah terjadinya penyakit hernia ini. Nah, tadi mungkin sudah saya jelaskan kira-kira penyebab dan juga faktor resiko apa saja nih yang sebenarnya seseorang bisa mengalami penyakit hernia. Tadi ya dari mulai sering mengangkat beban berat, terus kemudian batuk kronis atau batuk lama, sembelit atau sulit BAB. Nah, makanya tips-tips pencegahan yang dapat Pals lakukan yaitu dengan menghindari aktivitas-aktivitas tadi. Jadi kalau misalnya Pals misalnya sering mengangkat beban berat, ya diusahakan supaya tidak setiap hari atau tidak terlalu sering untuk mengangkat benda-benda yang terlalu berat. Terutama misalnya Pals yang suka berolahraga, mungkin jangan terlalu sering untuk mengangkat beban ya. Nah, kemudian kalau misalnya Pals mengalami batuk kronis atau batuk lama yang batuknya lebih dari 2 minggu, nah ini harus segera diperiksakan kepada dokter untuk mendapat pengobatan yang sesuai dan batuknya tidak menjadi berkepanjangan. Kemudian kalau misalnya Pals sering mengalami sembelit, sulit BAB, atau bahkan konstipasi yang misalnya tidak BAB dalam waktu seminggu, nah ini kan berarti perlu dicari tahu ya penyebabnya kira-kira karena apa. Nah, ini juga harus dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter. Kemudian juga Pals hindari merokok, terus kemudian jaga supaya berat badannya tetap ideal, supaya tidak menjadi berlebihan atau tidak mengalami obesitas. Dan yang terakhir, mungkin tetap konsumsi buah-buahan atau makanan yang bergizi seimbang. Oke, mungkin sekian ya Pals penjelasan dari saya tentang kondisi penyakit hernia. Yang baru-baru ini lagi ada berita yang viral ya, Ayah Ayu Ting Ting mengalami penyakit hernia sampai dioperasi.
Nah, mudah-mudahan yang tadi sudah saya sampaikan dan juga sudah saya jelaskan bisa menjawab kepenasaran Pearls yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya Pearls suka sama videonya, jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan juga di-share ya. Dan jangan lupa untuk tonton terus video lainnya di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!